Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program kesayangan kita Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yakni tentang Gen Z dalam perspektif psikologi. Telah hadir di samping saya seorang narasumber yang masih muda. Beliau adalah seorang psikolog bernama Agus Iqbal Hawabi. Saya pribadi akrab menyapa beliau dengan sebutan Mas Iqbal agar tetap muda, Mas. Iya, gitu. terlihat muda lah ya. Agar tetap muda. Beliau ini, Mas Iqbal ini saat ini kita sebagai dosen di UIN Maliki Malang di Fakultas Psikologi. Betul nggih, Mas Iqbal? Psikologi. Selain itu, beliau juga aktif sebagai psikolog, pengurus ya, pengurus HIMSI Malang Raya. Baiklah, tidak usah berpanjang kata, mari kita langsung berdiskusi dengan beliau terkait tema kita pada kesempatan kali ini, yakni Gen Z dalam perspektif psikologi. Mas Iqbal, sehat ya? Alhamdulillah, Mas Andra. Apa saja nih aktivitas bulan Ramadan ini? Ya, masih tetap mengajar. Terus juga kalau kadang juga bantu adik-adik santri, ketempatan kan juga ada santri, jadi ya kalau bulan puasa kan memang agak padat kegiatannya. Tapi kalau pagi sampai siang ya tetap di kampus. Ya. Kalau aktivitas putar psikolog beberapa kali sering diminta bantuan untuk kadang rekrutmen seleksi, terus asesmen kompetensi, asesmen jabatan, beberapa kali di PDAM kabupaten. Ya tapi itu tidak rutin, tapi hampir beberapa bulan sekali diminta bantuan, atau mungkin psikotes di beberapa tempat ya. Tapi lebih fokusnya memang lebih di kampus ya, jadi kalau praktisnya nunggu orderan. Tapi kalau aktivitas di dunia pergerakan tidak perlu ya? Tidak perlu disampaikan oleh aman. Sahabat pemirsa Takjil Intelektual, kita ketahui bersama bahwa hari ini telah berkembang banyak literatur terkait generasi, mulai dari generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau kita sebut dengan generasi milenial, dan generasi Z atau generasi Z yang saat ini akan menjadi tema pembahasan kita. Ada lagi setelahnya, yaitu generasi Alpha, betul nggih? Ya, generasi Alpha. Tapi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah generasi Z atau generasi Z. Gen Z ya. Gen Z sendiri itu adalah kelahiran tahun 95 sampai 2010. Karakter dan kelebihannya itu apa, Mas Iqbal, generasi Z ini atau Gen Z ini? Ya, jadi di psikologi ya, sebenarnya sudah tidak terlalu asing Mas ya terkait dengan pembagian beberapa generasi, karena pembagian misalkan mulai dari generasi baby boomer, generasi milenial atau Gen Y, kemudian Gen Z sampai generasi Alpha, itu pembagian itu karena memang karakter di masing-masing generasi itu sangat kentara sekali. Misalkan generasi baby boomer itu generasi yang mereka hidup ketika atau pasca Perang Dunia. Ya. Baby boomer ya? Baby boomer. 46 ya? Ya, sekitar tahun-tahun itulah. Ya. Dan dia mengalami Perang Dunia. Ya. Jadi kehidupannya sangat keras sekali. Tapi tangguh. Ya, tapi tangguh juga, tangguh. Ya. Sangat tangguh. Nah, kemudian setelah generasi itu, ketika kita Mas Andra ya, itu kan masuk generasi milenial. Yang kita ini masih milenial lah, masih nggak begitu tua lah ya. Generasi milenial ini itu generasi yang transisi dari kehancuran dunia, teknologi dan sebagainya akibat perang. Nah, di Gen Y itu pemulihan, kemudian perkembangan teknologi mulai berkembang awal mengenal perkembangan teknologi awal ya kita masih handphone, masih yang dulu besar saya itu yang model Nokia Siemens yang menyebut merek nih jadinya ini. Ya HP-nya masih tebel gini. Iya, kalau mau isi lagu kan harus ke counter beli dulu kan. Iya, harus gesek dulu. Iya. Itu ngalami saya. Itu masih generasi Gen Y ya. Artinya masih dihadapkan dengan banyak tantangan, tetapi juga beberapa kemudahan teknologi sudah kita dapatkan lah Mas. Nah, kemudian
muncullah di sekitar ya tadi 96, 98, Iya. 95 itu kemudian Era reformasi itu. era reformasi lah kalau ya Era kita di Indonesia. muda itu kan era reformasi itu peralihan ke generasi Gen Z. Nah, Gen Z ini juga generasi yang sangat ditopang dengan teknologi. Karena ketika di tahun-tahun itu, ketika mereka lahir kemudian mereka beranjak dewasa, mereka sudah ditopang dengan berbagai macam teknologi, gadget, Iya, betul. dengan beragam kemudahan lah. Dan gadgetnya semakin canggih. Sampai hari ini. Iya, laptopnya sudah nggak yang tebel-tebel. Nah, semakin tipis. Terus kalau dulu komputer cuma bisa pakai disket, disket ya. Terus akhirnya berkembang bisa buat main game. Apa dulu gamenya Point Blank, Tetris, Iya. apa itu yang ya itu yang mulai dialami oleh Gen Z itu, Mas. Iya. Nah, kemudian yang lebih Gen Z sekarang kan kalau kayak ngelihat apa namanya gadget itu kan sebagai kebutuhan utama. Iya. Mereka tidak bisa lepas dari gadget, dari teknologi. Nah, kita dari misalkan Gen Z, kemudian nanti generasi Alpha. Generasi Alpha ini juga sebenarnya malah luar biasa ya. Pasti tetap ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kayak putra jenengan, putra saya yang mungkin 2012 lahir, 2013 itu kan sudah masuk generasi Alpha. Nah, itu mulai mereka kecil sudah dikasih HP. Masih belum lahir aja ditempeli HP untuk mendengarkan Kori musik untuk bahkan beberapa aplikasi di gadget itu orang tuanya nggak tahu, anaknya sudah tahu. Nah, artinya itu contohnya anak saya sendiri, Mas. Tiba-tiba HP-nya ibunya itu banyak sekali game. Iya. Game A, game B itu bisa nyari. Nah, terus belum bisa baca kan, belum bisa masih kenal. Itu pakai voice. Iya. Carikan game puzzle misal gitu. Iya. Langsung muncul. Padahal orang tuanya nggak tahu. Tapi Mas, yang paling penting Shopee-nya dikunci ya. Sampai itu ada itu putranya siapa? Pak Gofur itu. Pak Adi juga ya. Beli. Bisa check out sendiri lah. Itu cerita sendiri tuh orang tuanya. Artinya kalau kemudian yang kita generasi milenial itu masih ada beberapa hal yang sangat terbatas terkait dengan mungkin kenyamanan. Kalau Gen Z itu sangat ditopang. Bayangkan sekarang misalkan orang-orang atau misalkan mahasiswa lah ya. Mahasiswa itu tidak perlu keluar dari kamar, dia bisa hidup, Mas. Kalau dia pengen makan tinggal klik GoFood. Dia ingin misalkan pergi kemana-mana tinggal dijemput, jemput nggak kehujanan, Grab dan sebagainya. Atau ketika misalkan mereka pengen bekerja, kan banyak sekali di Play Store dan sebagainya aplikasi untuk mencari pekerjaan online itu. Ada Upwork yang pernah saya itu mau ada ribuan jenis pekerjaan, tinggal menyesuaikan kemampuan kita. Apakah analis, apakah seorang desainer grafis, apakah seorang story, ada semua. Dan biasanya dibayar dengan dolar juga. Kalau masuk di aplikasi yang di luar negeri, mereka langsung dibayar dengan dolar. Artinya mereka dimudahkan, artinya tidak perlu kemana-mana, hanya tinggal gadget aja. Mereka bisa beraktualisasi, berinteraksi, mengeksplor segala sesuatu yang ada di dunia inilah. Sampai cari uang cukup dalam satu genggaman. Nah, itu kemudian dari Gen Z lah, yang tentu jelas dibandingkan dengan generasi milenial ya kita akan sangat tertinggal. Untuk secara minimal secara kecakapan teknologi saja itu sudah kelihatan. Iya. Kayak saya di kampus, Mas ya. Kan kalau dulu kita kalau untuk melihat mana yang plagiasi dan sebagainya, itu kan ada aplikasinya ya. Ternyata kalah dengan mahasiswa. Sekarang lebih cerdas lagi. Dengan AI misalkan mereka saya tanya kan hanya ChatGPT ya, tapi mereka ternyata banyak Pak ini. Sekarang ada Copilot dari Bing. Terus yang untuk menghindari plagiat lagi itu ada AI Quillbot. Ternyata dan Turnitin pun bisa diakui mahasiswa. Terus ada aplikasi kalau ini dunia perkuliahan ya, itu untuk meringkas jurnal resumenya keluar, ini poin 1, 2, 3 Akhirnya Mas, saya itu kalau tugas itu kembali ke zaman kolonial lah.
Saya suruh nulis tangan. ya bukan karena kemudian kita nggak teknologi ya. Artinya ketika kita ingin melihat seberapa kompetensi mereka, kemudian hanya dengan diuji, kemudian mereka menggunakan gadget kan bisa. Tapi kalau saya membaca beberapa berita kayak di kampus di luar negeri juga mereka kembali kalau tugas-tugas tugas itu mereka langsung di kelas dan mereka mengerjakan di situ ya. Karena kalah dengan generasi sekarang yang mereka lebih cerdas dari dosennya. Jalan-jalan tikus itu mereka sangat kuasai. Kita hanya tahunya satu dua, mereka tahu banyak. Nah itu tantangan juga Mas. Jadi keingintahuan Gen Z itu cukup besar sekali. Jadi sisi positifnya mereka sangat-sangat adaptif. Mereka juga luas dalam bidang pengetahuan dan sebagainya, lebih cakcek lah. Tetapi ya itu Mas, memang ada sisi yang membuat kemudian kalau kita ngelihat dari perspektif psikologis, anak-anak Gen Z itu dari mulai awal mereka terdikte apapun yang mereka butuhkan tinggal ketik di gadget, tutorial menghasilkan uang dari itu ya. Kalau saya laptopnya ini problem, saya juga lihat YouTube tutorial juga. Nah artinya bukan hanya itu Mas, tapi kadang Gen Z yang mungkin mereka punya problem dengan teman dan sebagainya, mereka ingin hiburan, mereka tinggal buka YouTube cari yang lucu-lucu. Kalau tidak lagi cari teman, carinya ya YouTube yang lucu. Kalau mereka lagi senang mungkin cari yang horor sesuai yang moodnya. Dan ketika diklik lamanya gadget ya langsung menampilkan yang diinginkan. Nah itu akhirnya membuat mereka inginnya semuanya serba instan. Sosial ya itu kayaknya cenderung. Kalau jenengan lihat sekarang di warung kopi, mahasiswa itu semuanya ngopi. Tapi pegang gadget semuanya, generasi menunduk generasi menunduk istilahnya. Dan padahal ya satu meja semuanya ramai. Dan teman saya yang punya warung kopi itu gini, di tiap meja nggak ada colokan, dan di warung itu nggak ada wifi, nggak punya pelanggan. Di tiap meja harus ada colokan, harus wifi-nya di warungnya itu harus kencang. Mereka nggak lagi cari kopi mana sih yang enak, cari yang ke akses internetnya paling cepat. Itu kan sudah bergeser dari kita dulu Mas. Tadi kan kita sudah mendiskusikan advantage lah dari Gen Z itu sendiri. Dia secara teknologi, kecakapan teknologinya, daya serapnya juga bagus lah. Pastinya meninggalkan ada problemnya. Utamanya kan tadi kita sudah sedikit membahas bahwa Gen Z itu jarang keluar rumah. Dia dari rumah saja sudah bisa datangkan makanan, dia mau kemana-mana tinggal ibaratnya nyuruh orang dari aplikasi itu. Dampak negatifnya apa terhadap kesehatan psikologis dari Gen Z itu sendiri? Jadi karena mereka terbiasa ketika mereka ingin sesuatu itu secara instan dan pasti didapatkan, makan seketika itu pengen makan apa saja, tinggal klik datang, tidak perlu bersusah payah lah. Pada akhirnya mereka dalam hal apapun serbanya ingin instan. Misalkan kalau di dunia pekerjaan banyak sekali yang kemudian mereka tidak ingin tahu prosesnya, inginnya langsung jadi bagus. Gen Z seperti itu. Gen Z seperti itu. Di sisi yang lain, kalau sisi positif tadi, mereka wawasannya banyak, tetapi kemudian keinginan untuk menyelesaikan dengan cara instan dan sebagainya itu membuat akhirnya kalau kemudian hal-hal yang dia inginkan dia tidak dapatkan, maka akan ada konsekuensi secara psikologis. Gampang baperan gampang marah. Gampang emosinya enggak? Ya, termasuk labil secara emosi. Mereka juga sangat-sangat labil dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Karena ketangguhannya sangat berbeda Mas. Karena mereka sudah dalam tanda kutip. Apa juga karena jarang interaksi tadi? Itu juga pengaruh ya? Sangat pengaruh. Kalau di psikologi kan lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, pertemanan juga sangat mempengaruhi. Nah, artinya karena mereka sudah terlalu enak, ya inginnya serba enak. Ini tapi bukan berarti tadi ya Mas, Gen Z itu selalu negatif juga, tidak. Tetapi kalau kita ngelihat sekarang misalkan banyak sekali kalau di di pemberitaan, di laporan artikel pun
mohon maaf Kak, pembunuhan Iya. bunuh diri Bunuh diri. itu kan meningkat. Meningkat. Dan usia-usia masih Ya, relatif ini muda. saya tadi kutip lamannya Kemenkes itu persoalan ini ya apa? Persoalan mental kasus psikologi Ya. itu kasusnya naik 200%. Ya, ya. Terus dari data WHO kasus bunuh diri itu banyak rentang usia 15 sampai 29 tahun. Ini Ya. data tahun 2018. Iya. Yang nyambung dari ini dengan Iya. Dan bukan hanya itu aja, kalau jenengan lihat di beberapa kejadian di berita ada anak kecil yang sudah malah membunuh, kemudian bullying, itu kan juga karena yang mereka tonton itu kadang filternya nggak ada. betul. Apapun yang mereka inginkan Langsung dipraktekkan. langsung dipraktekkan. Dan mereka apalagi yang game-game itu Mas ya, Iya. mereka Toksik. nah toxic itu Ini ada nih. problem itu. Ini. Iya. Itu pelakunya itu. Mereka secara sosial sudah berkurang, interaksi sosialnya berkurang. Mereka kebanyakan ngegame. Game itu kan secara emosional memacu ya. Ya, betul. Misalkan mereka saya harus menang, Iya, harus iya. menang, terus lanjut dan sebagainya. Itu secara tidak langsung akhirnya Edik candu. candu. Kemudian secara emosional itu nanti kalau dia dengan berteman dan sebagainya itu cenderung agak otoriter. Betul. Apalagi game-game yang aksi lah ya. Game apa? Pak Yogi. Wow. Terus apa lagi? PUBG. PUBG. Apalagi lah itu juga Bocah sangat- FF. Itu kok bisa ya bocah FF itu, saya awalnya ini apa sih bocah FF itu, ternyata anak-anak yang kecil main Ya. FF terus dia toksik ya. Toxic, Toxic ya. lah. Nah, itu kan juga sebenarnya dampak dari perkembangan teknologi juga. Tapi apakah kemudian teknologi itu semuanya Melulu negatif. negatif ya. kan juga tidak Mas. Ini kan juga teknologi. teknologi. Nah, ini kan kita Kita memanfaatkan teknologi ini. teknologi. Tadi saya ceritakan jenengan kadang masih kitab itu saya kadang enggak yang ikut Gus Bala. Terus Ya, enggak apa-apa lah lewat YouTube daripada harus datang dan sebagainya. Kan guys maknai ya Iya. ya sebatas itu sama kita Fatihai lah yang guru kita. Tapi memang itu dampak positif lah dari teknologi. Tanpa kemana-mana kita bisa ikut pengajian dan sebagainya. Tetapi bagi generasi yang kemudian tidak bisa memfilter Mas, itu kemudian memang dampak negatifnya cukup besar. Yang mungkin mahasiswa kalau di tempat saya itu yang jumlah yang mereka ikut konseling dan sebagainya meningkat. Konseling Itu yang mahasiswa ya. mahasiswa. Karena mereka dikit aja problem dengan teman. Kalau kita biasa lah ya dengan teman nggak disopo biasa Mas ya. Hari ini jam 8 kita beda keyakinan, jam 9 sudah ngopi bareng kita. Itu Mas sekarang itu dikit aja ada problem itu kadang dampak secara psikologis sangat besar dan sensitif banget ya. sangat sensitif. Sampai mereka itu kadang bilangnya, udah saya kalau nggak punya teman tak saya ya tadi bunuh diri dan sebagainya. Kata-katanya itu sudah kata-kata yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Langsung jujuk. Iya, ada tren yang kemudian nyayat itu dan sebagainya. Anak-anak kadang kan kalau dulu Mas ya, itu mungkin ada tren di sana, tapi kan karena informasinya terbatas, kita nggak ada YouTube zaman dulu, kan nggak terlalu tahu lah di sini. Tapi sekarang fenomenanya di mana? Tapi kadang yang masif di mana juga. Padahal di situ tidak terlalu ada problem itu, tapi karena mereka semuanya melihat YouTube dan itu viral misalkan, mereka mempraktekkan itu yang kemudian tidak bisa memfilter itu nanti yang kemudian dia toksik dan sebagainya, dan kemudian mereka mengambil jalan pintas lah. Masih nyambung dari sini tadi Mas Iqbal, pengaruh sosmed ya, masuk pengaruh sosmed terus pengaruh terhadap hal-hal yang viral ini. Kalau untuk generasi generasi Z ini pengaruhnya seperti apa? Ini sosmed nih ya? Iya. Sindrom viral terus. Iya. Kalau Gen Z ini kan sebenarnya mereka cenderung terbuka, tapi terbukanya tidak secara pertemanan, secara fisik, tapi mereka mengeksplor dirinya itu secara lewat digital dia, lewat media online. Jadi mungkin kalau kita tahu beberapa kejadian, orang itu cenderung diam. Tertutup. Tapi kalau ketika di media sosial sangat garang, sangat aktif, sangat garang lah. Itu termasuk perilaku ini bukan? Kalau ada masalah dengan pasangannya, terus tiba-tiba status dan sebagainya. Artinya gini Mas, dan itu
kalau sekarang ya, kenapa lebih marak penipuan misalkan, dan orang tahu datanya kenapa? Kadang kita nggak bisa menyalahkan kayak pemerintah ya, karena kita sendiri pun sudah memberikan akses keseharian kita. Kita suka makan apa, kita kemana, dan terbaca oleh algoritma. Dan itu dimanfaatkan. Nah, itu yang kemudian akhirnya ya mereka lebih senang ke dunia media sosial. Dan tidak hanya, saya yakin Gen Z itu tidak hanya memiliki satu media sosial, mereka memiliki semua banyak media sosial, dan mereka kemudian berinteraksinya di situ. Jangan yang Gen Z, yang milenial saja kayak saya ini, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, itu sudah 3 itu Mas. Ini juga pengaruh negatif apa bukan ini? Tapi kan penggunanya positif. Positif. Nah, itu memang harus literasi terkait dengan digital itu memang harus digalakkan dari yang muda, dari mulai SD itu sebenarnya sudah harus literasi. Iya. Jadi benar mereka bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah. Pemahaman terkait literasi itu ya harus diberikan kepada mungkin dari bapak ibu guru yang di sekolah. Kalau dalam rumah ya keluarga, orang tua di situ ya. Nah, tahu Mas, misalnya gini, banyak yang orang yang mohon maaf ya, mungkin secara agama mereka kurang pengetahuan lah. Tapi rasa ingin tahu terkait dengan keagamaan ketika mungkin usia-usia tertentu mereka misal 18 tahun, ketika dewasa awal itu kan rasa ingin tahu jati diri dan sebagainya, mereka cari dan mereka eksplor agama dan sebagainya yang pas dengan saya. Nah, akhirnya terkadang mereka tidak ke guru, mereka lihatnya di YouTube. Dan mohon maaf, yang sekarang kita lihat yang paling menguasai di media itu kan secara jarang. Nah, kalau mohon maaf ya yang dari pesantren, yang NU dan sebagainya, yang mungkin masih kurang masif. Tapi yang sebelah yang mungkin agak keras lah, itu kan mereka sangat masif sekali. Akhirnya ketika mereka mengenal Islam lebih dalam itu agama itu pintu masuknya yang akhirnya, makanya benar ya kalau belajar agama tanpa guru itu nanti yang ngajarin setan. Itu dulu kan kita jaga itu, ternyata sekarang kan terbukti juga guru itu kan bisa memfilter kan informasi ini belum saatnya kadang untuk muridnya. Nah, itu kan kadang kalau kita langsung ke guru kan, kalau di pesantren itu kan pendidikannya berjenjang dan sebagainya, tidak langsung hakikat misalkan gitu loh. Masih balita dikasih Pak Subrana gitu kan. Nanti bahasa Indonesianya kuwawoken gitu. Berarti tidak langsung sing fikihnya, misalnya fikih yang berat, mereka berjenjang lah. Kalau mereka dari YouTube itu kan kadang konteksnya beda, mereka memaknainya beda, Mas. Karena mereka ternyata gini agama itu. Nah, mereka menjalankan sesuai dengan pikiran dari yang mereka tafsirkan dari YouTube. Nah, karena nggak ada pendampingnya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi yang tadi yang terakhir kita bahas terkait problema mental problema psikologi yang dialami oleh Gen Z, treatment apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai orang terdekat? Memang lingkungan pertama anak itu kan keluarga, entah itu orang tua, tadi kakak, atau mungkin paman dan sebagainya. Nah, dengan teknologi yang sangat masif seperti ini, ya mau tidak mau orang tua juga harus melek, Mas. Jangan sampai kemudian udah itu anak-anak yang tahu anak-anak. Jangan sampai kemudian tetap harus sinergi dengan perkembangan. Mengikuti. Betul. Jadi paling tidak kita tahu, cara aplikasinya gini. Ternyata ini dampaknya seperti apa. Kita harus mengikuti juga, paling tidak ngimbangi anak kita lah. Itu kita terbataskan orang tua kan paling repot dan sebagainya. Tapi memang demi anak ya memang harus bagian dari membelajari anak itu kita harus mendampingi anak. Jadi mendampingi itu bukan berarti kemudian kita harus selalu di dekat, tapi paling tidak di waktu-waktu tertentu, misalkan Mas buka puasa misalkan, ayo bareng dengan anak. Karena sekarang kadang anak banyak Mas buka puasa itu udah ambil makan langsung ini taruh di sini, taruh makan gitu. Nah, nggak ada interaksi dengan orang tua. Dulu kita diajarkan kalau misalkan waktu makan
udah semuanya jadi satu, makan sudah bareng, fokus makan. Di situ ada nantinya tumbuh kedekatan orang tua dengan anak, ada interaksi antara anak dengan orang tua, bapak, ibu gitu. Nah di waktu itu kita sedikit lah membahas, mungkin memberi saran, jangan terlalu banyak HP kayak gila. Itu malah bisa, daripada mungkin dalam kondisi tertentu kita manggil anak itu nanti kadang nggak pas, malah berantem jadinya. Bagi kan dengan karakteristik Gen Z yang seperti tadi, mudah gampang sensitif, sangat sensitif, kurang pas juga ya ketika langsung diperingatkan secara keras ya. Beda dengan generasi dulu. Dan jangan gini, mungkin agak secara ekstrim, beberapa orang tua itu kan udah membatasi, langsung HP-nya diambil, nggak boleh dan sebagainya. Namanya anak, dia mungkin kesan ke orang tua akhirnya negatif, dan itu bukan alternatif ya, karena mungkin ketika nanti jadi sekolah dia mungkin punya bisa mengakses HP lewat teman. Nah akhirnya ketika kita menggunakan cara-cara yang ekstrim itu, ketika kita ingin ngasih saran dan sebagainya, anak akan mental biasanya. Nah paling bagus ya tadi, misalkan kita ngikuti, tapi sesekali kan layangan mas, kadang ya jadi ya pendekatan persuasifnya ya harus pelan-pelan ke anak, pelan-pelan. Jadi terkait dengan tadi literasi pada anak, orang tua juga jangan malah membatasi, karena perkembangan teknologi semakin cepat, tidak bisa dibendung. Kayak kita ngeliat ojek online dan konvensional, dibendung lama-lama pun sekarang harus ngikuti. Nah anak juga, mereka butuh perkembangan teknologi, mereka butuh, dan jangan sampai mereka kemudian kalau dengan pertemanan teman-temannya sudah tahu ini tuh, anaknya kita nggak tahu. Nah, ketinggalan malahan. Ya silakan mereka mengeksplor, tapi kita mendampingi, dan itu yang memang sangat sulit mas, mendampingi anak itu. Terima kasih Mas Iqbal, ini luar biasa perbincangan kita, diskusi terkait Gen Z dalam perspektif psikologi. Semoga apa yang tadi kita diskusikan sedikit terkait Gen Z itu bisa menjadi wawasan untuk seluruh sahabat ISNU di seluruh Indonesia. Baik, di episode selanjutnya tentunya kita akan membahas tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri program Takjil Intelektual pada kesempatan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Andra waktunya.